ومولانا محمد أنت جعلنا في علم الله صلاة دائمة في جانب رب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shadaqati tatawwu, menerangkan tentang sedekah sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa la tusibu tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Ittaqullaha wa yasira Allah ya Gusti Allah. Walau tusibu tamrah, walaupun sesigare korma, fa illam tajidu, lamun arang nemu sapa sira kabeh fabi kalimatin thayyibatin, maka kelawan kalimat kang bagus. Jadi kita jangan ngeremehin sedekah walaupun sedikit, sebiji korma itu juga namanya sedekah, apalagi lebih dari sebiji korma. Nemu duri di jalan disikirin, itu juga sedekah. Senyum ke orang lain itu juga sedekah. Tabassumu di wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Tapi gak ada orang, jangan senyum-senyum, nanti dikira lekas kapan. Gak ada orang senyum-senyum, mulai kapan kamu? Kalau misalkan gak bisa sedekah kurma, gak bisa sedekah nasi, gak bisa sedekah uang, terus sedekahnya pakai apa? Fabi kalimatin thayyibah, dengan ucapan baik. Dan sedekah itu bisa tamnahu maitatassu, bisa mencegah mati dalam kondisi jelek. Sedekah bisa menolak 70 bala. Dulu ada nih, tiap hari kerjaannya dia naik pohon ngambil sarang burung, ngambil telurnya, diambil tuh. Burungnya kan bisa ngomong zaman dulu, laporan ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tiap hari telur saya diambilin terus. Sama siapa? Si Fulan. Oh, nanti saya bakal utus raja jin atau jin yang gede-gede badannya untuk nangkap orang yang ngambilin sarang burung. Pas begitu mau naik tuh si anak itu, ada yang minta-minta, Pak, saya belum makan, kasihan nilai saya. Akhirnya dikasih apa? Roti. Si pengemis tadi dikasih roti. Terus dia langsung naik ke atas, berhasil ngambil sarang burung. Itu si jinnya kagak jadi nangkep orang itu. Keburu ada malaikat datang dengan sangat cepat, nangkap dua jin itu, dilemparin jinnya. Kok bisa gitu ya? Jinnya gagal. Tadinya jin mau ngelempar orang itu, taunya jinnya juga dilempar lagi sama malaikat. Kenapa? Karena dia sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Yang tadinya dia mau dilempar, karena dia sedekah dulu, maka hilanglah bencana. Sama kamu mau bepergian, pulang kampung, sebelum pulang kampung sedekah dulu. Sedekah ke tetangga, ke fakir miskin, anak yatim. Anak yatim bukan sedekah, beda ya, anak yatim.
supaya selamat, karena sedekah itu bisa nolak bencana. Ada juga nenek-nenek yang bawa anak cucunya ya ke hutan untuk nyari kayu bakar. Di hutan ada harimau, singa yang sangat ganas, pokoknya pemakan daging. Asal ngelihat daging dimakan, apalagi orang pasti dimakan namanya. Tapi anehnya, hebatnya, ini nanti kagak jadi dimakan. Sebab apa? Si nenek ini ninggalin anaknya di suatu tempat. Kamu di sini ya nak, mau nyari kayu bakar. Nggak lama ditinggalin ada macan. Geram kan lagi kelaparan. Itu macan ternyata nggak makan, baru dikelilingin aja. Kenapa? Karena si neneknya pernah nyuapin orang, pernah ngasih orang. Balasannya Allah jaga tuh anaknya atau cucunya, karena sering ngasih ke orang. Jadi kalau sering ngasih ke orang bisa nolak bencana. Kan itu bisa penolak bencana. Umpamanya nih, kamu lagi jalan, di atas ada kelapa. Kira-kira kelapa ini jatuhin kepala kamu jam 9, tepat itu mengenai kepala kamu. Kelapanya tinggi, kepalanya bawah. Begitu lewat, itu kepala jatuh. Apa? Oh iya, kebalik ya. Bingung, kelapa kepala sama-sama ya, sama-sama bulat juga. Begitu kamu mau lewat, dikit lagi, kamu geser ke sini, selep, dush, alhamdulillah, benjol. Enggak, karena dia sebelumnya sedekah ke sini ke sono. Akhirnya yang tadinya ketiban kelapa itu kagak jadi berkah sedekah. Jadi sedekah nolak apa? Bencana. 70 bencana. Siapa orang yang ngasih makan saudaranya roti sampai saudaranya kenyang, dan siapa yang ngasih minuman sampai saudaranya seger, maka Allah haramkan dia masuk api neraka. Nah ini yang ngasih takjil nih, alhamdulillah nih, berarti dia besok tidak disentuh api neraka. Jangankan disentuh, ya deket-deket aja enggak. Ngasih makan orang sampai kenyang, ngasih minum orang sampai seger. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kalau ngasih orang ya sama balasannya, tidak tersentuh api neraka. Apalagi di bulan Ramadan, sangat-sangat jauh api nyentuh orang tersebut. Mungkin di dunianya juga dia tidak akan pernah terkena yang namanya musibah. Kan ada tuh orang yang kaya tapi sakit-sakitan terus, dari mulai bapaknya, anaknya, saudaranya. Ini obatnya sedekah, tawasul. Ya Allah, saya mengamalkan hadis Nabi, saya mau sedekah supaya keluarga saya sehat. Itu terbukti. Ada yang ngamalin seperti itu. Anaknya sakit, begitu dia sedekah dan doanya supaya anaknya sehat, itu langsung sehat. Ada dulu orang kaya yang gak sembuh-sembuh, ini dia sakit di rumah sakit. Kata kiai, disaranin ambil anak yatim 5 saja, santunin 5 itu, minta doanya anak yatim. Begitu disaranin, itu si ibu-ibu itu langsung sembuh total. Padahal udah lama sakitnya. Medis ya sudah berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Dengan sedekah, alhamdulillah langsung sembuh. Yang ngasih minuman kepada orang lain itu dijauhkan dari api neraka sebanyak 700 tahun. Sebanyak 700 tahun. Ma min muslimin
Kasa musliman sauban, barang siapa seorang muslim yang ngasih pakaian ke muslim lain, illa kana fi hifdillahi, dalam penjaganya Allah, selama pakaiannya masih ada. Jadi gini ya, yang dimaksud dia ngasih terus dikasih pahala itu selama masih dipakai. Contoh, saya ngasih sarung ke kamu, sarungnya nggak dipakai-pakai, ya berarti orang yang make nggak dapat kebagian apa? Kebagian pahalanya, karena sarungnya kagak dipakai sih, hanya pahala pertama kali dia ngasih. Tapi kalau sarungnya dipakai, wah ini berarti dapat tuh si pemiliknya. Jangankan itu, taruhlah lampu, orang mau ngasih lampu ke masjid zaman dulu, misalkan lilin ya, mati lampu ngasih, selama lilinnya masih nyala, orang tersebut masih diampuni. Tapi kalau lilinnya udah habis, berarti udah cukup ngedoainya. Apalagi berupa bangunan yang sifatnya lama, berarti terus selama masih nempel di masjid. Itu namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu terus mengalir, ya, terus mengalir. Sumur, bangunin sumur, airnya dipakai masyarakat, bermanfaat. Selama sumur masih ada, terus. Selama bangunan masih ada, itu akan memintakan ampun kepada orang yang akan. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.